Permisi, Iya, Pak. silakan masuk. Selamat Ya, siang. Mbak. Silakan duduk dulu. Iya. Ya, bisa diatur posisi duduknya, Nak, biar lebih nyaman. Oke, sudah ya. Nah, Dengan Nak Neva ya ini ya. iya, Pak. Oke, Benar. Nak Neva tadi sebelum kesini habis dari mana? Saya tadi habis kuliah juga sih, Pak. Hmm, Dari jam 7. Soalnya hari ini tuh kuliahnya full dari pagi sampai nanti sore gitu. Tadi mata kuliah apa sebelum kesini, Nak? Tadi pagi itu ada metopen, Pak. Metode penelitian. Terus jam 10 itu saya itu tadi ada statistika, Pak. Oh, sulit ya mata Iya, kuliah Pak. hari ini ya. Bener. Gimana perasaannya hari ini? Ya, sebenarnya sih saya baik-baik aja ya, Pak. Tapi ya capek karena Hmm, kan ya bayangin aja, Pak, metopen sama statistika ya, dalam satu ya sulit hari. sekali. Ya. Sudah makan belum Neva tadi? Udah sih, Pak, tadi ada Sudah ya. istirahat. Ya, Oke, artinya sudah plong ya sampai sini ya. ya, Pak. Perutnya, kondisinya. Alhamdulillah, Pak. Ya, Bapak ini sering lihat Neva aktif gitu ya di kampus. Mungkin Neva ini ikut apa aja sih di kampus ini kegiatannya? Kalau di kampus sih sekarang saya masih ikut organisasi sama kepanitiaan ya, Pak. Oke oke. Organisasinya himpunan ya nak ya. Iya. Kepanitiaannya cukup padat nak bulan-bulan ini. Kalau di bulan ini sih saya baru ikut satu, cuman itu kalau di kampus. Tapi kalau di luar tuh saya juga ada kegiatan lain juga, Pak. Terus bulan 2 bulan ke depan itu juga masih ada proyek dari himpunan juga, Pak. Nah itu Oh, kebetulan ya. saya juga penanggung jawabnya. Gitu. Oh, oke oke. Cukup sibuk sekali ya kamu nak ya. Iya sih, Pak. Apakah mungkin ada kaitannya dengan kesibukanmu itu yang kamu keluhkan hari ini? Iya sih, Pak. Ya kurang lebih ya keluhan saya seputar kuliah, terus Hmm, juga organisasi, terus juga kepanitiaan, gitu-gitu sih, Pak. Oke, oke Neva. Jadi eh, kamu mengalami suatu gejolak begitu ya terkait dengan kesibukanmu ini. Mungkin boleh diceritakan kepada Bapak apa saja yang kamu alami secara lebih mendalam gitu. Jadi gini, Pak. Kan sekarang itu saya semester 4. Nah, kalau semester 4 itu kan ibaratnya kayak semester terakhir di mana saya itu bisa ikut kegiatan kampus gitu loh, Pak, Ya. ya yang aktif gitu. Karena kan kalau semisal di semester 5 itu kan udah makin berat ya, Pak, bebannya, apalagi semester 6, 7 dan juga 8. Jadi saya itu mencoba untuk memaksimalkan kinerja saya di semester 4 ini Hmm, gitu, Pak. Oke, oke. Dengan mengikuti kepanitiaan sebanyak tadi itu ya. Iya, jadi di semester 4 ini tuh saya masih tadi, Pak, yang pertama kayak terikat kontrak sama himpunan. Itu kan, kurang lebih satu periode, Ya. itu selesainya nanti semester 4 ini selesai. Terus karena kalau semisal di himpunan itu kan pasti ada proker gitu kan, Pak. Oke, oke. Ada proker, terus juga ada, kegiatan-kegiatan gitu yang pasti nanti penanggung jawabnya tuh dibagi-bagi. Nah, Hmm, di sini tuh saya kebagian ada 2 acara, Pak. Ya untungnya yang satu acara itu udah waktu di awal perkuliahan itu kan, hmm, Pak. Terus yang satu itu nanti di penutupnya. hmm. Terus sekarang juga saya ikut kepanitiaan yang dari himpunan juga, itu kegiatannya tuh pekan ekspresi gitu, Pak. Oke, oke. Dan itu tuh kegiatannya tuh banyak gitu loh, Pak. Hmm. Nggak cuman satu rangkaian kegiatan aja, tapi ada beberapa. Nah, terus, kalau di luar itu juga saya ada ikut organisasi juga, Pak, di Oke, desa oke. saya, gitu. Karang Taruna begitu ya, Neva Iya, ya? di Hmm. Karang Taruna itu, ya saya di situ juga menjabat jadi bendahara, Pak. Jadi kan kayak Ya, udah ya. di kampus, saya itu jadi di HMPS, di himpunan, terus ikut kegiatan dari, himpunan tersebut, terus di luar juga saya masih jadi bendahara di organisasi, mana kan ini juga udah mau Agustusan kan, Pak. Jadi Ya. kayak, ya banyak banget gitu loh, Pak, yang Hmm. dilakuin, apalagi ya semester 4 juga banyak juga tugasnya, gitu. Oke, oke. Jadi karena kamu tadi berpikir bahwa ini adalah masa terakhir untuk aktif kepanitiaan dan kegiatan organisasi di kampus, jadi
kamu seakan-akan melahap semua kegiatan begitu ya. Iya, Padahal di sisi lain kamu di rumah, itu di kampung juga ikut organisasi, bahkan menjadi bendahara gitu ya. iya Pak. Oke, kalau dari segi perkuliahan sendiri, Neva, kira-kira di semester 4 ini apakah bisa dikatakan muatan kuliahmu itu padat atau iya, sebetulnya padat tapi bisa disambi? Mm-mm. Nah, itu Pak. Jadi kan saya di semester sebelumnya itu nggak pernah yang namanya Linpro ataupun shopper gitu ya Ya, Pak. oke Nah, oke. di semester 4 ini itu tuh ternyata saya tuh kedapatan full 24 SKS. Baik Nah, baik. saya kan juga awalnya nggak tahu ya Pak, karena saya nggak ngecek dulu sih itu sebelumnya kalau ternyata kita tuh diwajibkan untuk Linpro. Akhirnya di semester 4 Oke. ini saya memutuskan buat Linpro itu 2 sekaligus Pak. Nah, ternyata yang saya kan cuma ngambilnya 2 SKS 2 SKS, Ya, tapi ya. ternyata 2 SKS itu tuh juga berat gitu loh Pak kalau Linpro Oke oke. ternyata. Nah, awalnya itu kalau di semester 1 sampai 3 sama semester 4 awal, saya tuh orangnya apa ya Pak, nggak pernah menunda-nunda pekerjaan gitu loh Pak, Oke atau oke. prokrastinasi. Nah, tapi setelah jalan 2 bulan ini di semester 4, itu kok rasanya sih jadi malas gitu loh Pak buat ngerjain tugas. Jadi ngerjain tugas tuh sering mepet-mepet deadline. Oh ya. Terus saya tuh juga beberapa kali sering terlambat gitu Pak buat kuliah. Padahal sebelumnya saya nggak pernah sama sekali buat terlambat. Terus kayak sekarang tuh karena kegiatannya banyak, kalau misal saya kayak pusing sedikit aja gitu, saya izin Pak nggak berangkat kuliah. Padahal Oke oke. sebelumnya pun kalau misal saya sakit, sakit panas atau apa gitu, saya bakalan berangkat kuliah kayak jadi kayak nggak ada kata sakit gitu Pak. Adanya Oke. pura-pura sehat. Oh, Tapi kalau sekarang itu gimana ya Pak? Karena udah stres banget, udah capek, ya akhirnya saya memutuskan untuk bohong gitu sama dosen-dosen saya kalau Pak maaf Bu, maaf saya izin nggak bisa berangkat karena sakit. Padahal di situ saya posisinya cuman males aja gitu loh ya. Pak, buat Baik baik. ketemu di kampus, buat ketemu tugas-tugas lagi gitu Pak. Oke. Oke, Bapak memahami kondisimu, Neva. Memang terlihat padat sekali begitu ya kegiatanmu sampai-sampai berdampak pada aktivitas akademikmu juga ya. Yang tadi kamu menyampaikan bahwa harus izin beberapa kali walaupun sebenarnya tidak sakit karena memang kelelahan gitu ya. Mungkin selama kurun waktu sebelum semester 4 ini, apakah banyak perubahan yang terjadi dibandingkan semester 4 ini atau sebetulnya Neva ini di semester 3 mungkin itu sudah aktif tetapi tidak seaktif semester 4 sehingga menyebabkan banyak dampak negatif di diri Neva. Nah, ini Pak. Jadi sebenarnya di semester 3 itu saya juga udah aktif sih Pak. Kayak saya di Oke. kampung pun juga udah aktif. Bahkan sebelumnya saya di kampung tuh jadi wakil ketua kan. Ya. Nah, terus eh, kegiatan kampung itu justru malah kemarin di semester 3 itu banyak banget. Tapi saya masih Baik. bisa kuliah tuh dengan baik. Nah, Oke. terus di kampus itu juga saya ikut kepanitiaan walaupun memang saya belum mengikuti organisasi ya Pak. Tapi kepanitiaan itu tiap ada kegiatan di prodi saya selalu ikut. Nah, tapi di Baik. semester kemarin itu kayak ya saya nggak ada beban gitu loh Pak. Oke. Padahal di situ tuh kayak beban matkulnya tuh sama. Saya juga di semester 3 itu kurang lebih 23 24 SKS gitu. Nah, tapi di situ tuh saya masih bisa kayak ngerjain tugas tuh tepat waktu, terus nggak pernah nunda-nunda tugas, terus nggak pernah terlambat. Bahkan saya tuh nggak pernah absen Pak buat ke kampus. Cuman Baik. kayak di semester 4 ini saya tuh kok sekarang merasa jadi ada yang berubah gitu loh Pak. Padahal di awal sebelum saya daftar himpunan, saya tuh ngerasa bahwa oh kemarin aja semester 3 bisa dengan Ya. kegiatan kayak gitu. Pasti di semester 4 juga bakalan gampang lah, maksudnya cuman ikut himpunan gitu. Emang seberat apa sih? Toh teman-teman saya juga banyak gitu loh Pak yang ikut Oke. himpunan, ikut BEM atau apapun itu, mereka juga bisa gitu ngerjain tugasnya tuh di kampus ya selesai dan mereka juga rajin juga gitu. Kenapa saya enggak Baik. gitu. Oke, oke. Jadi sebenarnya perubahan itu mulai tampak di semester ini begitu ya, Iya Neva ya. Pak. Termasuk juga pada kondisi Neva yang mungkin lebih sering menghabiskan waktu untuk organisasi ketimbang untuk mencoba sepenuh hati atau sepenuh pikiran ada di kelas saat mata kuliah tertentu gitu ya. Iya. Oke, kalau menurut Neva sendiri, kira-kira awal mula Neva memutuskan untuk
aktif itu apakah tujuannya untuk mengembangkan sesuatu atau bagaimana? Sebenarnya ya karena saya pikir ini kan udah di semester 4, kenapa enggak dilangsungin aja gitu loh ikut lagi, karena kan nanti di Oke. semester 5 kalau ikut kepanitiaan saya pikir bakal mengganggu gitu loh Pak, mengganggu Mhm. kuliah saya. Terus juga ya saya pengen lebih mengembangkan potensi saya gitu Pak dengan ikut organisasi dan juga kepanitiaan. Terus kan karena saya juga dikasih kesempatan nih Pak buat join organisasi, karena sebelumnya kan saya udah pernah daftar tapi ternyata nggak lolos. Nah ternyata sekarang saya daftar itu lolos, jadi Oke. kenapa enggak gitu loh Baik, Pak baik. untuk yang sekarang gitu. Oke, Bapak memahaminya. Apakah di setiap apa ya, mungkin dalam kurun waktu sebulan 2 bulan itu banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin ada potensi bertabrakan dengan jadwal kuliah Neva atau bagaimana? Sebenarnya ada sih Pak beberapa yang tabrakan, kayak semisal ada calling-an dadakan gitu loh Pak. Ya, Kan kadang kalau semisal kita udah mau mendekati hari H, itu pasti ada beberapa momen, kita itu ada berurusan sama dosen atau sama vendor dan lain sebagainya. Itu pernah suatu waktu, baru beberapa minggu yang lalu sih Pak, itu saya nggak ikut kelas mhm, karena saya itu harus menghadiri, pertemuan sama vendor itu, karena ternyata oke. ada Oh, oke. masalah komunikasi antara humas kita sama vendor. Jadi saya itu juga harus ikut turun tangan Pak di situ. Baik, Nah baik. kayak, di situ tuh saya ngerasa bahwa harusnya kan kalau kepanitiaan itu buat selingan, tapi di sini tuh saya ngerasa bahwa saya lebih mengutamakan kepanitiaan ini daripada perkuliahan saya gitu. Oke, oke. Nah selain ada masalah sama kuliah saya juga Pak, kegiatan kampus itu kan bener-bener nyita waktu Ya, banget. betul, betul. Nah, ditambah kuliah juga 24 SKS. Jadi, saya itu juga, apa ya Pak, jadi nggak ada waktu gitu loh buat keluarga. Jadi kalau semisal pulang ke rumah itu, ya udah capek, cuman basa-basi sama bapak ibu, abis itu ya udah tidur lagi. Kadang kalau semisal diajak, keluar buat liburan atau ke rumah saudara pun, saya keseringannya nolak Pak, karena Mmm, ya, hari libur tuh buat istirahat gitu loh, ya, karena oke. hari-hari biasa udah capek gitu di kampus, terus kalau semisal liburan ya menurut saya kayak, ya buat apa gitu. Tapi hal itu ternyata bikin saya tuh kayak jadi ada gap gitu loh Pak Ya, sekarang sama keluarga gitu. oke. Jadi selain tadi yang Neva sebutkan dampaknya stres, kemudian mudah lelah gitu ya, Mhm. sampai juga harus beberapa kali izin berangkat kuliah, kemudian ada dampak dengan hubungan keluarga juga ya, nantinya menjadi semakin, gap-nya semakin besar gitu ya. Mungkin selama semester 4 ini, ketika Neva berkegiatan, apa respon dari keluarga dengan melihat kesibukan Neva saat ini? Kalau dari keluarga sih, ya memang awalnya tuh mereka kayak dukung saya, kan apa ya Pak, mereka tuh suka kalau saya tuh aktif gitu loh Pak di Oke. kampus, karena memang mereka tahu kalau saya tuh dari dulu tuh suka ikut organisasi atau kepanitiaan gitu. Nah waktu, mereka tahu saya lolos, untuk seleksi di himpunan, mereka itu senang dan dukung gitu. Tapi setelah dijalanin kurang lebih 2 bulan, 3 bulan gitu, mereka lihat kok, "Kok kamu tuh sekarang pulangnya malam-malam terus?" Oke, oke. Gitu. Ya sebenarnya mereka tetap dukung, cuman kan kayak kalau orang tua tuh kadang kasihan ya Pak, ngelihat anaknya tuh udah berangkat kuliah tuh, kalau saya kan jam 6 biasanya Pak, karena kelas jam 7. Toh jarak rumah saya sama kampus tuh memang jauh. Jadi saya jam 6 tuh udah ninggalin rumah, terus nanti pulang ke rumah tuh jam 9 atau jam, setengah 10 malam gitu. Sampai rumah, mandi, terus tidur. Jadi nggak ada obrolan gitu loh Pak sama orang tua. Tapi beberapa kali orang tua saya tuh kayak, "Mbok dikurangi aja Iya, gitu kegiatannya, soalnya kamu juga udah semester atas, takut nanti kalau semisal kecapean atau gampang sakit," gitu. Apalagi juga kan sekarang udah masuk musim hujan juga ya betul, Pak. betul. Takutnya kalau semisal nanti udah pulangnya kemalaman, kehujanan, takutnya nanti sakit, terus jadi malah bukan cuman kuliah, tugas kuliah aja yang, jadi nggak selesai, tapi di kepanitiaannya juga karena kondisinya kurang fit gitu, Pak. Oke, oke. Oke, jadi sebenarnya sudah pernah diingatkan gitu ya oleh ayah, ibu, dan kakak Mhm. supaya
sedikit mengurangi tensi kegiatan di kampus supaya banyak waktu untuk istirahat gitu ya. Nah, kira-kira dari Neva sendiri, apa perasaan dominan yang paling dirasakan, yang ingin diluapkan gitu, dengan kesibukan yang mungkin membuat Neva bising atau merasa lebih lebih harus peduli dengan orang lain ketimbang diri sendiri? Kalau saya sih apa ya Pak, ya bener sih yang Bapak bilang tadi, kayak ya bukan cuman ngejar waktu aja, karena kan dari tadi saya bilang kalau ya semester 4 tuh terakhir kita bisa aktif-aktifnya gitu. Tapi di sisi lain juga ya harusnya saya juga merhatiin gitu bahwa di rumah tuh ada keluarga saya yang nunggu, Ya. terus ada mungkin teman-teman saya yang sekarang udah jarang main gitu. Terus juga ini nggak semuanya tuh harus soal aktif, aktif dan aktif gitu. Tapi kita juga perlu space untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga juga gitu loh Pak. Tapi saya tuh masih sulit gitu loh Pak buat ya gimana mengorganisir semuanya. Saya pengennya semuanya tuh berjalan baik, barengan tapi semuanya bisa oke gitu loh. Tapi kan ya kita cuma manusia ya Pak. Kayak nggak bisalah semua hal itu dilakuin dalam satu waktu dan semuanya itu baik-baik aja gitu kan, pasti akan ada kerikil-kerikilnya juga kan Pak. Di situ sih saya ya gimana ya Pak, pernah di satu waktu saya tuh ngerasa kalau ya kayaknya lebih baik saya mati aja daripada harus ngerjain ini semua, kayak capek banget gitu loh Pak. Tapi ya ya ini yang saya pilih gitu. Jadi kayak gimana ya Pak, berat banget. Oke, jadi kamu belakangan ini sering merasa putus asa gitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya menjadi tanggung jawabmu, tetapi akhir-akhir ini seperti bumerang menjadi beban untuk kamu sendiri dan membuat banyak hal tentang perkuliahan, relasi dengan keluarga jadi bermasalah dan renggang gitu ya. Iya. Nah, kemudian kalau dari Neva sendiri, kira-kira dengan kegiatan di organisasi kampus dan kepanitiaannya, juga Karang Taruna dan juga mungkin aktivitas-aktivitasnya, mungkinkah ada kondisi di mana sebetulnya di organisasi-organisasi tersebut ada konflik yang terjadi sehingga membuat Neva juga semakin tertekan, atau sebetulnya konfliknya masih bisa teratasi dengan baik? Kalau di organisasi gitu kan gimana ya Pak, kadang kita aja ngomong sama satu orang, kita buat nyatuin pendapat aja kan susah ya Pak. Oke. Apalagi ini banyak kepala gitu Iya. yang mereka pasti punya pemikiran yang beda-beda gitu. Kadang kalau semisal di kepanitiaan gitu Pak, ada beberapa kali saya menemui di divisi saya, kayak ya anggota saya tuh ada selek gitu antara satu Iya. sama lainnya terkait dengan kinerjanya lah, atau mungkin terkait dengan partisipasi dari anggota tersebut. Nah, itu jadi bikin cekcok gitu Pak di Oke. divisi itu. Tapi ya sebisa mungkin saya menengahi gitu Pak, jadi mediator mereka biar yuk kalau masih bisa dibicarakan ya dibicarakan gitu. Jangan sampai hal ini jadi menghambat kinerja kita nantinya gitu. Ya kalau konflik sih pasti ada. Tapi sejauh ini sih saya masih bisa mengatasi ya Pak, karena kan kebanyakan konfliknya itu hanya di masalah komunikasi. Jadi kayak masih ada miskomunikasi, terus ya itu tadi yang ada beberapa yang memang anaknya tuh rajin banget, tapi ada Oke. beberapa yang kayak malas-malasan. Jadi harus kayak bener-bener dikasih tahu baru mereka tuh kerja. Kalau nggak digituin ya nggak mau. Jadi tinggal gimana cara saya aja sih Pak buat menyampaikan ke mereka. Tapi kalau sampai mengganggu sih kayaknya nggak ada ya Pak. Jadi sejauh ini kalau untuk konflik di organisasi atau kepanitiaan itu masih bisa dihandle sih Pak. Ya walaupun kadang kalau kayak gitu tetap bikin stres sih Pak, karena kan ya waktu yang bisa kita gunain buat kerja tapi malah digunain buat cekcok gitu kan, kayak Iya. buang-buang waktu banget. Ya, tapi sejauh ini masih bisa diatasi sih Pak. Oke, jadi kamu memiliki pandangan dan pikiran bahwa sebetulnya ketika kita aktif berorganisasi dan berkegiatan itu punya sebuah tujuan yang besar untuk menyelesaikan kegiatan tersebut, tapi kadang karena adanya cekcok dan konflik sehingga kamu harus turun tangan mengatasi permasalahan tersebut agar tujuan yang tadi ingin dicapai tetap pada alurnya gitu ya. Oke, kemudian kalau dari sesi konseling yang akan kita jalani ini, kira-kira apa harapan yang ingin Neva dapatkan? Sebenarnya sih saya berharap apa ya Pak, kedepannya itu saya enggak kayak gini lagi. Dalam artian saya kan tadi udah bilang sama Bapak bahwa di awal itu saya memang udah pernah aktif organisasi dan tugas semua tuh dapat terselesaikan dengan baik, terus juga saya ada waktu buat keluarga. Tapi
semuanya itu juga dapat selesai gitu kegiatannya. Nah, saya juga berharap yang sekarang itu walaupun saya banyak kegiatan, ikut organisasi itu, saya bisa menyelesaikan tugas perkuliahan juga dengan baik, terus bisa rajin lagi, nggak terlambat, terus juga ada waktu untuk keluarga. Jadi nggak cuman saya tuh cuman fokus sama diri saya sendiri gitu loh, Pak. Soalnya ya masih banyak gitu orang-orang di sekitar saya yang peduli sama saya gitu. Masa saya nggak istilahnya apa ya, Pak, nggak balas budi ke mereka. Maksudnya waktu itu kan memang berharga gitu. Iya, Kenapa nggak kita juga ada sediain waktu untuk orang-orang yang menyediakan waktu untuk kita gitu. tujuan yang bagus. Eh, Kemudian Bapak ingin bertanya lebih jauh begitu terkait permasalahan yang Neva alami saat ini. Tadi Neva sempat mengatakan bahwa merasa semua kegiatan ini tuh kalau bisa hilang, ya hilang aja daripada harus diselesaikan gitu. Mungkinkah kamu pernah pada situasi di mana kamu sebenarnya tidak berdaya dengan apa ya, dengan tuntutan yang harus diselesaikan, tetapi di lain sisi kamu merasa bahwa tuntutan inilah yang membuat aku lebih hidup. Artinya kamu ini tipikal orang yang harus ada kesibukan supaya bisa hidup, atau sebetulnya kamu ini merasa lebih baik hidup normal-normal saja daripada harus menanggung kesibukan seperti ini. Sebenarnya kalau saya itu, kalau sudah apa ya, Pak, merasa bahwa ada satu tanggung jawab gitu yang harus diselesaikan ya dalam kondisi apapun, hal tersebut ya harus selesai gitu. Walaupun ya mungkin saya dalam kondisi yang stres berat atau apa ya, tapi karena itu sudah jadi tanggung jawabku, ya aku harus menyelesaikan hal itu gitu. Daripada kalau dulu itu saya pernah mikir bahwa, kayaknya jadi mahasiswa kupu-kupu tuh enak gitu, Ya, kayak cuman kuliah pulang. Tapi ternyata setelah saya jalani, kok kayak nggak ada gebrakan barunya gitu oke. loh, Pak. Saya cuman kuliah, toh di kuliah juga saya kadang nggak dengerin dosen secara full, kadang malah ngantuk gitu kan. Masa gitu aja saya langsung pulang gitu, kayak kurang Baik, berkesan gitu baik. loh, Pak. Akhirnya saya memutuskan untuk ya ikut organisasi dan juga kepanitiaan itu. Nah, setelah saya ikut kegiatan-kegiatan itu tuh saya merasa kayak, oh seneng ya ada kenalan baru gitu, ketemu teman-teman yang baru, terus saya juga bisa mengembangkan skill saya yang lain gitu. Jadi saya ngerasa kalau saya diem aja tuh kayak malah nggak berkembang gitu loh, Pak. Oke. Jadi ya saya lebih seneng kalau ada kegiatan kayak gitu, Pak, ya walaupun memang lelah sih. Oke, menurut Bapak, kamu mempunyai semacam visi yang bagus, Neva. Kamu berpikir bahwa selama proses perkuliahan ini adalah waktu yang terbaik untuk mengembangkan diri ya. Tadi kamu juga mengatakan bahwa kamu merasa ini menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan adanya kegiatan perkuliahan, kegiatan organisasi, dan kegiatan di luar perkuliahan seperti Karang Taruna. Tetapi memang pada kenyataannya semua kegiatan yang kamu lakukan ini membawa pada lelah fisik dan lelah mental, begitu ya. Iya, Pak. Oke, kemudian Bapak ingin tahu menurut Neva sendiri, selama Neva memilih semua kesibukan ini begitu ya, menjalani kesibukan perkuliahan, kesibukan organisasi dan kepanitiaan di kampus maupun organisasi di luar kampus, apakah sejauh ini Neva merasa bersyukur, merasa sangat senang dengan kesibukan ini, meskipun mungkin tertutup oleh rasa lelah, tetapi dalam diri hati Neva sendiri sebenarnya merasa, ya aku senang aja dan aku semangat meskipun banyak tanggung jawabnya gitu. Kalau saya sih lebih ngerasa senang dan bersyukur ya, Pak. Ya walaupun memang melelahkan, Oke. tapi dari kegiatan-kegiatan itu saya tuh bisa dapat pengalaman yang baru gitu, Pak. Karena kan di setiap acara itu pasti akan ada kendalanya masing-masing. Oke. Nah, di situ tuh saya jadi belajar gitu loh, Pak, dari pengalaman yang sebelumnya. Kalau misal ada kendala kayak gini, nyelesainnya tuh kayak gimana. Jadi saya tuh juga belajar problem solving, Pak, dari Oke, situ. Nah, oke, oke. karena juga kan di setiap kegiatan juga kita ketemunya orang-orang yang berbeda, Ya, dengan pemikiran yang berbeda juga. Jadi saya juga belajar dari mereka nih. Oh, kemarin di acara ini saya ketemu sama KA. Nah, kalau ada kayak gini tuh dari KA kasih solusinya kayak gini kayak gini. Terus di acara B ternyata ada masalah yang sama nih. Jadi saya bisa mengadopsi kayak solusi dari yang di masa sebelumnya ke acara yang sekarang itu dan ternyata berhasil. Jadi kayak saya tuh banyak pelajaran yang didapetin gitu loh, Pak, dari semua kegiatan ini. Jadi saya ngerasa bersyukur sih, Pak, dan juga senang karena selain dapat relasi yang baru, saya benar-benar belajar banyak hal dari ikut kegiatan-kegiatan itu. oke, Mbak memahaminya. Bagus juga dengan pandangan seperti itu. Artinya kamu selalu menganggap bahwa semua hal yang kamu lakukan selama
berkegiatan organisasi dan kepanitiaan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengembangkan diri gitu ya. Tetapi apakah di setiap kegiatan, entah kepanitiaan, entah organisasi, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, kamu selalu mengupayakan dan berpikir untuk menunjukkan yang terbaik? Kalau saya sih iya ya Pak, karena kan ya kita udah komit di situ, Oke. kita udah punya komitmen untuk menyukseskan acara atau sebuah kegiatan. Jadi ya kenapa kita nggak apa ya Pak, sekalian aja gitu loh, kayak Oke. ya kita harus kasih yang terbaik untuk acara itu gitu, jangan setengah-setengah kan. Kita juga pasti setiap acara tuh punya tujuan biar Ya. acaranya tuh sukses gitu. Ya jadi saya selalu kasih yang terbaik Pak buat suatu kegiatan yang saya ikuti apapun itu. Oke, artinya kamu di semua lini kegiatanmu ini selalu tampil maksimal dengan apapun kondisinya begitu ya? Iya Pak. Apakah mungkin menurut Neva sendiri dengan tadi komitmen Neva untuk selalu tampil maksimal di dalam semua kegiatan kepanitiaan dan organisasi itu menimbulkan adanya kondisi stres, kondisi mungkin kesulitan untuk bernafas dan jeda sehingga menyebabkan banyak tekanan dalam dirimu? Hmm, kayaknya sih iya deh Pak. Karena gimana ya Pak? Saya tuh nggak bisa lihat orang tuh nunda pekerjaan. Kayak Oke. semisal di suatu acara gitu, yang harusnya kita udah satu hari itu bisa nyelesain yang A, tapi ada beberapa yang belum selesai ya nanti saya akan backup tugas tersebut gitu Pak. Oke. Jadi gimana ya, saya tuh ibaratnya kalau kerja sebisa mungkin sat-set gitu biar cepat selesai. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir, ternyata hal itu malah nambah beban ke saya yang harusnya kan itu sebenarnya bukan kerjaan saya, tapi selalu apa-apa tuh saya yang backup karena saya nggak pengen eh, kerjaan itu tuh nggak selesai gitu Pak. Jadi ya mungkin hal itu bikin saya jadi stres terus juga mungkin lebih tertekan juga yang pada akhirnya ya berimbas ke perkuliahan saya gitu Pak yang sekarang. Oke, artinya karena tadinya mungkin kamu berniat untuk membantu gitu ya dan membackup, tetapi malah kondisinya berbalik menjadi tekanan tersendiri untuk kamu. Oke, Bapak memahami kondisimu seperti itu, dan memang Eva perlu diketahui di dalam setiap kegiatan dan kepanitiaan memang akan selalu ada konflik dan selalu ada karakter orang yang mungkin membutuhkan bantuan. Salah satunya seperti yang Eva ceritakan. Dan memang kondisi di mana kamu selalu mengupayakan hal yang maksimal dan selalu komit untuk semua kegiatan itu yang membuat kamu menjadi banyak tekanan dan stres, sehingga terkadang orang-orang yang sibuk untuk memikirkan banyak hal di luar hal utama yaitu berkuliah akan menimbulkan kondisi yang kamu alami saat ini, yaitu kondisi di mana kamu banyak lebih memikirkan orang lain ketimbang dirimu sendiri, dan itu juga berdampak pada relasi dengan keluarga. Apakah mungkin bisa diterima perkataan Bapak? Iya Pak, bisa Oke, Pak. nah kemudian yang Bapak tanyakan, selama kamu berproses kurang lebih di semester 4 ini, yang banyak kepanitiaan dan akan selalu muncul kepanitiaan baru lagi yang mungkin harus kamu handle, apakah sebetulnya dari setiap kegiatan itu membawa manfaat yang sesuai dengan tujuanmu, atau sebenarnya dirasa beberapa kegiatan ini dan mungkin beberapa kebiasaan di kepanitiaan ini itu sebenarnya hanya menyita waktumu saja? Kalau saya sih gimana ya Pak, mungkin karena saya mikir bahwa, "Oh aku udah punya tanggung jawab, jadi aku harus ikut handle semuanya," gitu. Oke. Padahal kan di situ udah ada bagiannya Betul. masing-masing gitu Pak. Jadi, saya ambil semuanya gitu dengan pikiran bahwa gimana ya Pak, saya tuh mikir kalau, ini kalau aku nggak ikut nanti acaranya nggak akan berhasil," gitu. Oke. Jadi tapi ternyata setelah dijalanin begitu, saya juga kepikiran bahwa nggak semuanya itu harus aku gitu, Betul. ternyata udah ada porsinya Ya. masing-masing dan justru kalau semisal kita tamak gitu ya Pak, ambil semuanya dengan mikir bahwa, "Ah ini kalau nggak ada aku acaranya nggak bakal berhasil," gitu, ya ternyata sekarang faktanya malah jadi membebani saya gitu Pak. Ya saya jadi gimana ya Pak, jadi nggak bisa fokus gitu buat kuliah, tapi malah fokusnya untuk
iya semua acara di luar ini tuh harus selesai gitu, harus ada saya gitu. Ya setelah dipikir-pikir beberapa yang memang bukan tanggung jawab dan memang bukan tugas saya, itu justru malah nyita waktu saya sih, Pak. Oke, artinya sebenarnya kamu menyadari banyak hal yang kamu lakukan ini tidak seharusnya dipaksakan gitu ya, supaya biarkan tiap-tiap divisi atau anggota kepanitiaan menghandle sendiri, tetapi karena kamu berpikir semuanya ingin cepat selesai, jadi kamu harus ada di sana untuk membackup mereka gitu. Oke, kalau demikian berarti menurut Bapak apa yang Neva alami saat ini ada di kondisi di mana kurang efektifnya atau kurang bekerjanya manajemen waktu yang dilakukan oleh Neva sendiri, sehingga seperti yang Neva tadi ya sampaikan, dampak-dampaknya adalah seringkali mungkin harus izin berkuliah, kemudian ketika di rumah yang seharusnya bisa untuk waktu keluarga jadi seringnya untuk tidur dan beristirahat karena hari-hari Senin sampai Jumat itu fokus untuk kegiatan kepanitiaan, sehingga dalam kondisi tersebut ada upaya manajemen waktu yang harus dibenahi dari diri Neva. Kira-kira apakah Neva bisa menerima demikian? Iya, Pak, bisa. Saya juga berpikir demikian sih, Pak. Kayak gimana ya? Memang saya aja yang kurang bisa memanajemen waktu karena mungkin udah burnout ya, Pak. Udah stres gitu. Jadi ya yang penting semuanya selesai, tapi nggak mikir kalau ya yang lain tuh emang harus ada prioritasnya sendiri untuk dikerjakan. Jadi ya yang penting selesai gitu aja, gitu sih, Pak. Burnout ini artinya gimana menurut Neva? Kayak gimana ya, Pak? Yang dulu kan di semester 3 tuh saya cuman ikut kepanitiaan, belum organisasi. Jadi tugas saya tuh ya cuman di kepanitiaan itu aja gitu. Misal saya di divisi apa ya, Pak, Perkap gitu ya. Saya cuman mikir tentang Perkap di acara itu aja. Tapi ternyata di semester 4 ini kan saya ikut organisasi sama kepanitiaan yang dua-duanya tuh beda divisi gitu loh, Pak. Nah, saya harus mikir di organisasi, mikir ini, di kepanitiaan ini, mikir ini. Jadi kayak waktunya bertabrakan, saya harus mikir dua hal secara langsung, belum ditambah tugas kuliah. Jadi kayak udah ngeblank mau ngapain, jadi akhirnya nggak maksimal. Ya yang penting acara itu selesai, nggak tahu kinerja saya bagus atau enggak, ya yang penting saya udah, menurut saya udah maksimal, ya udah gitu aja, Pak. Jadi kayak nggak ada effort lebih gitu loh, Pak. Gitu. Oke. Baik, jadi karena kondisi kamu harus banyak membackup sekarang gitu ya, jadi menimbulkan suatu fase burnout dalam dirimu, dan tadi juga kamu mengiyakan bahwa sebenarnya ada manajemen waktu yang memang harus diperbaiki di semua kesibukan yang kamu alami saat ini. Oke, kalau begitu untuk langkah berikutnya, karena tadi Neva sudah merumuskan dan menceritakan permasalahan yang dialami, kemudian Neva juga sudah mengkonfirmasi beberapa pertanyaan Bapak terkait kondisi spesifiknya dalam permasalahan Neva. Kemudian saat ini kita akan ke fase yang berikutnya, yaitu di mana kita akan berusaha untuk berdiskusi kira-kira apa sih solusi yang tepat untuk permasalahan yang Neva alami saat ini. Nah, sebelum itu mungkin Bapak ingin tanyakan ke Neva adalah, mungkin pernahkah Neva terpikirkan begitu, entah ketika di rumah, ketika di kampus gitu, kira-kira apa sih yang harus aku lakukan supaya aku lebih tertata seperti semester 3 kemarin, atau aku lebih mungkin lebih nyaman dalam menjalani kesibukan sehari-hari. Sebenarnya beberapa kali sih saya udah sempet gitu ya, Pak, kepikiran gitu. Kalau dulu itu waktu semester 3 saya itu bikin catatan gitu, Pak, buat ya pokoknya hari ini tuh tugasnya apa aja gitu. Nanti ditulis semisal ada tugas ABCD, terus nanti di kepanitiaan tugasnya apa gitu, di luar juga tugasnya apa. Jadi lebih tertata. Dari situ tuh berhasil, Pak. Tapi kemarin ini kan saya coba lagi. Mungkin ada kesalahan dalam perumusan yang saya tulis itu tentang apa ya, Pak, prioritas, atau karena saya terlalu terburu-buru jadi gegabah, ada beberapa yang kelupaan jadi tetap nggak terorganisir dengan baik. Makanya saya tuh kayak bingung gitu loh, Pak, harus gimana lagi gitu buat nyelesain permasalahan saya ini gitu. Sebenarnya sudah
bagus begitu ya, apa yang kamu kerjakan dengan notes tambahan untuk semua kesibukan yang kamu lalui. Untuk tadi kamu mengatakan saat ini pernah mau diupayakan tetapi kemudian menjadi tampak kacau gitu ya. Kira-kira kalau dari notes yang dibuat oleh Neva tadi, apakah semua kegiatan Neva dari organisasi dan kepanitiaan di kampus dan mungkin jadwal kegiatan di Karang Taruna bahkan perkuliahan, apakah sudah ditata sedemikian rupa secara rinci atau akhir-akhir ini Neva hanya sering memberikan notes bahwa minggu ini mungkin ada kegiatan apa, minggu ini ada kegiatan apa gitu. Nah, yang kalau di semester 4 ini sih yang terakhir tadi Bapak bilang. Jadi nggak rinci gitu, Pak. Oke. Misal harusnya kan hari ini nanti ada tugas apa, DL-nya kapan, terus besok itu ada rapat jam segini gitu. Itu tuh nggak saya rincikan seperti itu, cuman kayak biar buat reminder aja kalau oh nanti minggu ini tuh ada rapat. Oke. Tapi nggak dikasih jamnya. Oke. Terus misal oh minggu ini ada tugas, DL-nya 3 hari ke depan. Tapi nggak saya nggak kasih jam, misal deadline-nya itu jam 11 malam atau jam 12 malam gitu. Terus kegiatan di luar juga, misal tanggal 17 nih besok ada acara hari ulang tahun, kegiatannya jalan sehat ini, tapi nggak saya rincikan jamnya jam berapa, terus sebelumnya itu ada kegiatan apa, itu nggak saya rincikan. Jadi mungkin kesalahannya di situ kali ya Pak. Oke, baik. Ya, mungkin kalau dilihat secara atau ditinjau secara lebih spesifik, mungkin memang karena kamu banyak kesibukan akhir-akhir ini, jadi perlu diperinci gitu ya, apa saja item-item kegiatan yang perlu diselesaikan dan perlu dilakukan dalam seminggu atau sebulan atau bahkan mungkin dalam kurun waktu tiap 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Neva sendiri, Neva lebih nyaman dengan membuat reminder secara tertulis rinci dan di handphone sehingga bisa dibawa kemana-mana, atau Neva lebih nyaman ketika membawa catatan kecil yang mungkin sering dibawa ketika berangkat kuliah di dalam tas? Kalau saya sih lebih seneng di handphone kayaknya Pak, karena kan saya pegang terus mungkin handphone sama laptop kali ya Pak. Soalnya kalau cuman catatan misal di notebook gitu saya juga ada sih Pak, tapi terkadang saya juga orangnya kan teledor, terus lupa gitu loh nggak ngebuka. Tapi kalau misal ditulis di laptop atau di HP, gitu menurut saya lebih enak sih Pak, karena kan saya bisa ngecek setiap saat gitu. Misal, oh hari ini kegiatannya apa, oh ini, terus besok kegiatannya apa gitu. Jadi kan yang setiap saat saya buka kan HP sama laptop. Jadi mungkin itu lebih baik sih Pak. Terus juga mungkin saya bakalan nulis lebih rinci lagi, jadi nggak cuman hari apa, tugasnya apa, tapi kayak dikasih misal hari Senin ada tugas statistika DL-nya jam 6 sore misalnya. Jadi nanti bisa dikerjain beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi saya nggak perlu takut buat terlambat ngumpul tugas, terus juga nanti kan kalau telat ngumpul tugas bahkan ada nilai juga yang menurunkan Pak. Terus mungkin ini sih Pak, biar lebih lebih afdol lagi, kayaknya saya bakalan kasih nada dering deh Pak. Kayak misal kan nanti jam 6 sore nih DL-nya, nanti jam 5 alarmnya bunyi, jadi buat ngumpul tugasnya itu. Jadi kalau bisa ngumpul tugasnya itu 1 jam atau 2 jam sebelum deadline itu ya. Kalau bisa beberapa hari sebelum deadline sih lebih bagus ya Pak. Tapi kayaknya itu bakalan lebih membantu saya deh Pak. Bagus Neva. Kamu punya sebenarnya kamu punya solusi yang kamu ungkapkan sendiri gitu ya, jawaban atas semua permasalahan yang kamu alami saat ini. Nah, yang ingin Bapak tanyakan lagi adalah apakah Neva akan cukup nyaman dengan reminder ini, atau mungkin Neva punya semacam tools atau mungkin cara tertentu bila reminder ini dirasa di tengah jalan stuck atau mungkin ada hambatan gitu. Apa ya Pak, kalau ini kan berarti saya kan ibaratnya masih manual gitu karena nulis sendiri. Sebenarnya saya kemarin ada sih Pak disaranin kayak aplikasi gitu loh Pak. Jadi tuh kayak bisa ngedata kegiatan kita tuh dalam seharian tuh apa. Jadi dari situ tuh saya bisa inget gitu loh Pak. Kemarin tuh saya ngerjain apa sih? Oh ini, terus sekarang saya ngerjain ini. Jadi menurut saya tuh lebih bagus. Jadi saya tuh nggak cuman inget bahwa besok ada tugas, tapi kayak inget oh hari ini aku udah ngelakuin ini loh. Jadi di situ kayak bisa bikin apa ya Pak, motivasi saya juga sih Pak, karena saya ngerasa kalau misal
tugas saya yang sebelumnya udah selesai, terus sekarang mau lagi proses ngerjain tugas lagi, saya ngerasa bahwa, oh tadi kan aku udah bisa ngerjain tugas ini, jadi yang sekarang bisa. Jadi ada dorongan gitu Pak dari diri saya untuk bisa menyelesaikan tugas Hmm. itu. Nah menurut Hmm. saya aplikasi yang disaranin teman saya itu bagus juga sih Pak. Oke. Jadi selain kita bisa mengingat jadwal atau tugas apa yang harus kita lakukan, itu juga ada tracking gitu Pak buat, Oke. oh kemarin tuh aku udah ngelakuin ini. Terus misal nanti untuk weekend itu bisa buat rest, buat sama keluarga itu biar nggak terlalu stres mikirin tugas juga. Jadi menurut saya kayaknya bisa dibantu sama aplikasi itu. Terus juga saya bisa bikin note sendiri gitu Hmm. Pak dengan ya dikasih jeda juga. Jadi nggak full 1 minggu ngurusin tugas, tapi ya ada dikasih waktu untuk keluarga itu juga tadi Pak. Oke, betul. Bagus, Pak. Dari apa yang kamu sampaikan tadi memang kamu lebih nyaman gitu ya dengan adanya bantuan dari aplikasi untuk sebagai reminder dan rangkuman semua jadwalmu yang lebih rinci gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Neva sendiri, apakah mungkin kalau tadi kita melihat sudah kelebihannya banyak gitu ya, kira-kira ada nggak sih kekurangan dari upaya yang akan kamu lakukan ini? Kalau nanti memang sudah kamu jalankan, tapi ketika kamu lihat lagi, oh ternyata ada kekurangannya gitu. Menurutmu ada nggak kekurangan? Kalau menurut saya sih tetap ada ya Pak, karena kan teori sama praktek itu kan pasti bakalan Betul. beda ya Pak. Jadi mungkin nanti saya pelan-pelan dulu aja, kayak ya mungkin seminggu awal gitu Oke. pakai yang notes dulu. Kalau Oke. semisal yang pakai notes itu udah apa ya, bisa dijalankan Hmm. terus bisa konsisten, itu baru yang minggu kedua itu bisa ditambah pakai yang catatan harian itu tadi. Jadi kan kalau semisal pakai catatan harian juga bikin saya tuh ya makin produktif juga kan Pak. Oke. Jadi ngingat refleksinya hari ini tadi kita habis ngerjain apa aja, terus harus nyelesain apa aja. Dan di situ juga saya rasa bisa lebih gampang. Oke. Tapi untuk kekurangannya kalau pakai aplikasi itu berarti kita harus, saya sih Pak lebih tepatnya, bergantung sama handphone terus. Jadi Hmm. ya kalau misalnya nggak ada handphone pasti ada kemungkinan saya bakalan lupa apa yang akan saya lakukan gitu kalau nggak dikasih reminder dari handphone. Jadi Oke. mungkin itu tadi Pak, kalau semisal 1 bulan nih udah konsisten, mungkin saya coba untuk sedikit-sedikit lepas dari HP tapi mencoba Oke. untuk catatan Oke. nulis gitu Pak. Biar enggak ketergantungan juga kalau sama HP. Soalnya kan kalau kata dosen saya sih, kalau kita mau membiasakan sesuatu itu paling enggak 21 hari ya Pak. Ya Oke. semoga dalam 21 hari itu bisa konsisten buat ya manajemen waktu itu tadi bisa lebih baik lagi biar enggak nunda-nunda pekerjaan, terus biar enggak telat juga. Ya pakai HP sih, tapi ya saya harap bis ke depannya saya bisa ngurangin sih Pak kebiasaan yang sekarang ini yang buruk ini. Oke, bagus, bagus Neva. Kamu punya spirit penyelesaian masalah yang cukup apa ya, rinci dan terarah gitu ya. Dan kamu tadi menyampaikan upaya menanggulangi kekurangan dari reminder ini adalah dengan membiasakan dan supaya reminder ini lepas di luar genggaman ponsel dan sudah menjadi apa ya, tindakan bawah sadarmu setiap hari gitu ya. Dan menurut Bapak, hal ini cukup bagus ketika kamu menyampaikan bahwa kamu akan step by step gitu membiasakan dengan upaya pengelolaan waktu ini, meskipun mungkin awalnya akan sulit gitu ya, tapi yakinlah bahwa dengan kamu membiasakan diri dan dengan kamu terus konsisten gitu ya, kamu akan lebih bisa mengembangkan diri dengan baik, kamu lebih bisa menata diri, meregulasi kesibukan-kesibukan kamu yang mungkin memang sangat memberatkan, tetapi dengan hal itu kamu jadi bisa berkembang dan tentunya masalah manajemen waktu ini bisa kamu tekan sebaik mungkin gitu. Ya Pak. Oke, berarti kita berdua sepakat gitu ya, Neva, bahwa upaya jalan keluarnya adalah dengan reminder tadi yang ingin kamu lakukan dengan aplikasi, kemudian kamu akan membiasakan semuanya mulai 21 hari kemudian, kamu akan lepas dengan kecanduan dengan remindernya dan membiasakan diri dengan pola hidup dan kebiasaan sehari-hari gitu. Ya Pak. Oke, apakah mungkin ada lagi yang ingin disampaikan oleh Neva? Enggak sih Pak, menurut saya udah cukup. Saya rasa kayak ya dengan mencoba ini nanti yang pakai notes itu, saya rasa saya udah bisa untuk
ya mengatasi permasalahan saya yang sebelumnya sih Pak. Terus juga harapannya juga saya bisa ada waktu lagi buat keluarga gitu. Karena sebelumnya memang nggak pernah nyempetin gitu. Tapi coba setelah nanti dicoba untuk membuat schedule, semoga aja bisa ada waktu buat keluarga juga. Terus ada waktu untuk saya untuk menyelesaikan tugas kuliah dan juga dari kepanitiaan organisasi itu. Oke, baik. Bagus, bagus. Nah, kira-kira dengan semua hal yang tadi sudah kamu sampaikan, permasalahanmu, kemudian kamu menemukan solusinya, kira-kira gimana nih perasaanmu saat ini? Saya ngerasa lebih lega sih Pak, karena saya pikir awalnya permasalahan saya itu bakalan rumit gitu Pak, Oke. kayak kok banyak banget gitu tugasnya, terus kok saya sekarang jadi kayak gini, jadi buruk gitu ya Pak kinerjanya. Tapi ternyata setelah kayak kita ngobrol tadi ya Pak, saya sama Bapak ngobrol, itu intinya cuma di masalah manajemen waktu. Terus juga ya saya ngerasa seneng sih Pak bisa dapat gitu solusinya gimana nanti ketika saya menghadapi permasalahan yang sama gitu. Ya, saya ngerasa lega sih Pak, udah cerita sama Bapak. Oke, kalau begitu Bapak ingin lihat dong senyumannya Neva kira-kira sebagai bentuk lega. Oke, bagus. Nah, kalau sudah dirasa cukup dengan perkataan Neva tadi, mungkin sebelum Bapak mengakhiri proses konseling kita bersama, Bapak ingin sedikit meringkas dulu gitu ya Neva. Dari awal kamu tadi menyampaikan keluh kesahmu mengenai kesulitan dalam mengelola waktu di kesibukan kepanitiaan, organisasi di kampus maupun di Karang Taruna. Karena di setiap kesibukan itu kamu selalu menampilkan diri yang maksimal, kamu selalu berupaya untuk selalu komit, bahkan kamu sampai membackup mungkin tugas orang lain sehingga hal itu menyebabkan kondisi stres dan tekanan penuh. Kemudian tadi kita bersama-sama menemukan upaya penyelesaiannya dengan cara memanage waktu lebih baik lagi, dengan lebih rinci, dengan lebih tertata, supaya waktumu kesibukan di kepanitiaan, organisasi di kampus maupun di Karang Taruna dan kegiatan perkuliahan tidak saling bertabrakan, dan juga kamu punya waktu lebih banyak untuk ayah, ibu, dan kakak di rumah. Kemudian kita sepakati bersama bahwa upaya-upaya ini harus dibiasakan selama 21 hari, kemudian nanti kamu akan mengupayakan semua alat atau tools remindernya sudah ada di alam bawah sadarmu sehingga kamu tidak perlu lagi untuk harus membuka HP karena itu juga akan membuat kecanduan kamu juga gitu ya. Apakah bisa diterima? Iya Pak, bisa Pak. Oke, kalau begitu sudah tidak ada lagi yang disampaikan ya. Oke, kalau begitu bisa Bapak akhiri sampai sini. Terima kasih Neva sudah mau berbagi cerita dan Bapak harap dengan upaya yang kamu sampaikan tadi dan solusinya, kamu jadi lebih fresh lagi, jadi lebih baik lagi ke depannya, dan Bapak yakin ketika kamu melakukan ini dengan konsisten dan serius, kamu akan mendapatkan banyak manfaatnya. Gitu. Kalau begitu, sesi konseling bisa kita akhiri, dan untuk Neva, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Makasih banyak ya Pak atas Sama-sama. waktunya. Mari Hati-hati ya. Pak, iya.